Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini mari kita belajar bersama terkait dengan uh, modul IPS ya. Kita belajar tentang IPS. Nah, di sini pada masa pembentukan Jepang, kita akan bahas terkait dengan indikatornya. Nah, indikatornya mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia Jepang pada masa kolonial Belanda. Kemudian ada menganalisis dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang militer di Indonesia, menganalisis dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang sosial dan budaya di Indonesia, kemudian menganalisis dampak interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini terkait dengan bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang. Ya, apa saja bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang? Kita membahas terkait dengan latar belakang Jepang, invasi ke Indonesia, kemudian usaha-usaha Jepang pertama kali di Indonesia, dan propaganda Jepang di Indonesia. Apa saja yang dilakukan? Nah, kita lihat sekarang. Di sini ada latar belakang Jepang ke Indonesia. Adanya semangat Shintoisme yang sering disebut dengan Hakko Ichiu. Adanya hasrat ingin menguasai dunia, menggantikan Eropa. Adanya mencari daerah industri, gerakan 3A, dan menyerahkan Belanda ke tangan Jepang. Itu pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Shintoisme itu ada Hakka Ichiu. Hakko Ichiu berarti kesatuan keluarga umat manusia. Nah, ajaran tersebut telah memberi motivasi bangsa dan pemerintah Jepang untuk membangun masyarakat dunia di bawah kendali Jepang. Ini adalah peta wilayah pendudukan Jepang di Asia. Ada pada titik-titik tertentu, Jepang sudah menduduki Asia. Kemudian, Jepang mengembangkan daerah versinya. Itu pada Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Laut Banda, Laut Jawa. Semakin banyak invasi Jepang. Nah, gerakan ini merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengerahkan tenaga yang akan dimanfaatkan di dalam Perang Asia. Itu apa? Gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia. Kita perhatikan sekarang anak-anak. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, usaha-usaha Jepang ketika pertama kali di Indonesia. Jepang usahanya apa saja? Ya, melakukan pendekatan dengan pemuda dan tokoh-tokoh di Indonesia, mencari empati dan simpati, niponisasi, kemudian membubarkan organisasi politik Indonesia, melancarkan gerakan 3A. Nah, kemudian propaganda Jepang di Indonesia banyak sekali. Salah satunya Ibu bacakan, menganggap Jepang sebagai saudara dua bangsa Asia. Kemudian melancarkan semboyan 3A, melancarkan simpati, dan masih banyak lagi. Apa dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang militer? Banyak. Pembentukan angkatan darat, pembentukan angkatan laut. Kemudian, dampak kebijakan imperialisme di bidang ekonomi dan sosial. Nah, kemiskinan, eksploitasi, habisnya sumber daya alam Indonesia, itu dah dampaknya. Rusaknya mental masyarakat Indonesia karena traumatis berkepanjangan terhadap kekerasan, sistem ekonomi. Nah,
lukisan ini adalah kekejaman, sehingga pada lukisan ini digambarkan bahwa ada permintaan maaf, help, gitu. Permintaan maaf, permintaan bantuan. Dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang sosial budaya di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kebijakan pemerintah Jepang di bidang budaya, yakni berkembangnya tradisi kerjasama bakti secara massal melalui Kimbohoshi, tetapi itu dengan kekerasan. Dampak interaksinya Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan. Apa itu? Kegagalan gerakan 3A. Kalahnya Jepang itu akan membentuk Soekarno-Hatta, Syahrir-Hatta dibebaskan, membentuk organisasi Putera, membentuk Cho Sangiin, membentuk pasukan keamanan, membentuk BPPKI, dan membentuk PPKI. Kita terlena tadi melihat orang yang berlari mengejar sesuatu. Nah, tapak ini setelah mengejar berlari dengan usaha keras, maka 4 serangkai dalang putra. Di sini ada berdiskusi Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mansur. Nah, pada sidang Chua Sangiin di Pejamben, Jawa Barat, di sini ada dokumentasinya, itu Jawa Baru. Kemudian ada tentara pembela tanah air yang dicetuskan pada tahun 1947, terbentuknya itu Putra. Nah, ada latihan Seinendan untuk para laki-laki, latihan tentara. Kemudian anggota Peta Blitar sedang diadili oleh Mahkamah Militer. Ini semua dokumentasinya, dan militer anak-anak juga ada. Ini ada dokumentasinya. Sidang Dakoritsu Sumbi Kosakai. Mereka bersidang. Bung Karno didampingi Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56. Setelah kalian membaca, maka kalian wajib untuk menguji kemampuan literasi kalian tadi dengan beberapa pertanyaan agar kalian lebih paham. Jadi, apa alasan Jepang mengangkat orang Indonesia dalam jabatan penting? Nah, itu salah satunya ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Nah, untuk hari ini, Ibu akhiri dulu. Silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian pada saat literasi tadi. Dan akhir kata, Ibu akhiri. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik.